for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Palaguhan, pagberkatan Ika, anak terkasih kay Ika, mga katikan. Ya Tuhan, sebelum Ika ay hayak pulang menuju gereja, Ika menyerahkan Tuhan lagi. Tuhan memperhayak setiap teluga Ika, sehingga berjalan dengan pahala seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, persiapan demi persiapan, acara demi acara, perjalanan dilalus Ika hokandang. Ika menyerah tika semua kuasa Tuhan Yesus ini. Dia lagi memperhayak setiap teluga. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Malajur bikin terima kasih buat anak Yesus Kristus di jabatan Juru Selamat. Amin. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Come on, sing it again. Lord God Almighty reign. We declare you reign, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah to the Lamb. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. You reign. Menyerahkan anak kami Dika dan Warta dan Elisa untuk diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Kurayan menerima saudari Elisa dan saudara Dika dan Warta untuk diberkati dan diteguhkan nikah
menurut peraturan gereja Kalimantan Kepang Ngawis. Kepada calon mempelai dan seluruh keluarga besar dipersilakan memasuki gedung gereja.
Ibadah peneguhan dan perkataan nikah ini dari dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan boleh berdoa. Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kasih, abadimu dan kehadiranmu di sini bersama kami saat ini, bersama kami menyaksikan janji pernikahan antara Diki dan Marta dan Elisa. Kami mohon agar Tuhan memberkati pasangan ini dalam ikatan pernikahan mereka dan sepanjang hidup mereka bersama sebagai suami istri. Jagalah dan bimbinglah mereka mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 317 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi dan yang berkuasa atas seluruh isinya, yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan dan menjadikannya semuanya indah pada waktu dan saatnya. Atas terima kasih, karunia dan anugerah yang boleh Kau berikan dan nyatakan kepada kami manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini kami bersyukur, kami bersama-sama dan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam hal yang indah, menyatukan dalam sebuah ikatan pernikahan bagi kedua anak kami, saudara-saudari terkasih kami pada saat ini. Mendasari itu semua ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar boleh berkata-kata dengan kasih karunia, hikmat dan Roh Kudus yang daripada Allah semata. Engkau juga memberkati secara khusus kedua calon mempelai keluarga jemaat dan seluruhnya, sehingga sungguh benar adanya firman-Mu akan menjadi sebuah penyokong, akan menjadi sebuah penguat, akan menjadi sebuah pegangan, akan menjadi sebuah pedoman bagi kami ketika kami membahagiai rumah tangga kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33 firman Tuhan yang akan saya baca dengan demikian dengan berikut. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrimu, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tuhan Allah bersabda, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dan kedua calon mempelai beserta juga dengan orang tua yang boleh mendampingi anak-anak ini. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33 sungguh jelas di situ berbicara tentang peran sebagai seorang suami, berbicara tentang peran sebagai seorang istri, dan juga berbicara antara hubungan Allah dengan umatnya. Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang sangat menarik di dalam firman ini, bahwa akan saya lengkapi di dalam pujian dari PKJ 277. PKJ 277, Bapak Ibu boleh melihatnya. Saya akan membaca ayat demi ayat, tapi akan saya baca ayatnya atau bait yang pertama saja. Sekalipun diriku dapat berkata, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jangan yang gemerinci. Jadi meskipun kita bisa bahasa apa saja, bisa punya apa saja, tapi dikatakan kalau kita tidak punya kasih, berarti itu tidak berarti apa-apa. Dan bahkan pun di dalam Efesus menegaskan dasar dalam hubungan sebagai suami dan istri yang paling utama adalah kasih. Kenapa? Karena ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, tujuan ketika dia datang adalah menyatakan kasih dan anugerah bagi semua manusia. Lalu ia ingin pun kita ini juga dapat membagikan kasih itu. Tetapi kalau kita dapat mengetahui kasih itu hanya terdiri dari 5 abjad saja. K-A-S-I-H. Tetapi apakah kita sanggup melakukan itu? Di sisi-sisi lain, kalau menyenangkan kita sanggup. Mengasihi orang yang mengasihi kita gampang, itu pendeta. Mengasihi orang yang saya sayangi gampang. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang mungkin melukai kita? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita? Bagaimana kita mampu mengasihi orang yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita? Dan juga Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, pernikahan adalah sesuatu yang di sisi-sisi tertentu adalah hal yang sangat menyenangkan. Pikirannya, laki-laki mempunyai begini pikirannya, perempuan mempunyai begini tujuannya, laki-laki mempunyai begini tujuannya. Sehingga untuk menyatukan tujuan pikiran pemahaman yang tidak sama bagaimana? Oleh sebab itu harus ada kasih di dalam. Karena dengan kasih kita mampu memahami, karena dengan kasih kita mampu mengerti, karena dengan kasih kita mampu memaafkan semua apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu, sedang jemaat Tuhan yang dikasihi, hendaknya suami harus mengasihi istri, dan istri tunduk kepada suami. Ya, laki-laki memang memiliki peran yang luar biasa dalam keluarga. Maka di dalam kartu keluarga kan tercatat dia sebagai kepala keluarga. Hari ini menghantarkan kalian di dalam pernikahan karena menyatakan kasih dan cinta dan memberi restu dan dukungan, dan keluarga besar boleh diukurkan di tempat ini. Semua itu atas dasar kasih karunia Allah. Dan juga di dalam pernikahan ada keluarga kecil yang akan menjadi besar, keluarga yang akan menjadi satu dalam kehidupan. Ulu bakas Elisa, ulu bakas Dika, ulu bakas Dika, ulu bakas Elisa. Karena siapa dia kalau tidak melewati orang tuanya sehingga ada hari ini.
oleh karena pertolongan dan izinnya Tuhan. Jadikanlah hidup kudus dan dasar dalam kehidupan sebagai suami dan istri. Kasih. Apapun yang kita miliki, kalau tidak ada kasih, semuanya tidak akan berguna. Bahkan dikatakan, meskipun kita bisa semua bahasa, meskipun kita punya harta yang banyak, meskipun kita punya apapun, kalau kita tidak punya kasih, semuanya tidak akan berguna. Tapi kasih akan menjadi dasar dan akan menjadi pembawa hal yang besar dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam kehidupan Dika dan juga Elisa. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya dengan kasih dan setia dan pertolongan yang daripada Allah. Amin. Tuhan, tadi kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 317. Kidung terima kasih atas orang tua yang boleh Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka dan keluarga besar yang boleh hadir pada saat ini dan mengantarkan mereka ke dalam pernikahan dan ikatan janji kudus. Terima kasih bagi orang tua Nika dan keluarga besar. Terima kasih bagi orang tua Elisa dan keluarga besar, di mana melewati mereka sebagai orang tua boleh menjadi pengasuh dan membesarkan anak mereka, dan pada hari ini menghantarkan mereka ke dalam pernikahan. Biarlah janji kudus yang akan diucapkan di dalam Tuhan Yesus akan menjadi sebuah dasar di dalam keluarga dan rumah tangga. Pengertian kami terbatas dan pemahaman kami terbatas, bahkan kemampuan kami sebagai manusia terbatas untuk melakukan firman ya Allah. Tapi biarlah melewati kekuatan dan kemampuan dan kuasa Roh Kudus Allah yang melengkapi kami, sehingga yang terbatas itu kuasa Allah yang menyempurnakan dan memberkati kami. Bukan hanya kami mendengar dan mengingat, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita berhimpun di sini untuk menyaksikan kedua saudara ini yang meminta peneguhan dan pemberkatan kita menurut peraturan gereja. Saudara datang ke gereja ini supaya nikah saudara diteguhkan di hadapan Allah dan untuk menerima berkat daripadanya. Oleh karena itu, hendaklah saudara mendengar firman Allah yang diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 dengan demikian.
Pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Karena Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari kesaksian Alkitab ini dinyatakan bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberi kepadanya sebagai istrinya. Yesus sendiri seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Baru dalam menghadiri pesta kawin di Kana. Dengan itu ia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberkati dan berkat dari pertolongannya. Maka ikatan nikah itu kuat sekali, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 19 ayat 3-9 dengan demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula dan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dengan ada juga arti di dalam pernikahan. Pernikahan Kristen dianggap layak oleh Tuhan untuk melambangkan hubungan antara istri dengan gereja sebagai pergantian perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan Kristen disebut pernikahan kudus. Dengan demikian pernikahan Allah mengamankan kepada kita suatu tugas yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab, yaitu untuk membentuk suatu keluarga Kristen yang hidup atas dasar firman Allah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu persekutuan yang baik dan utuh di dunia ini. Dengan Allah juga akan senang apabila di dalam pernikahan saudara menemui berbagai masalah di dalam dunia yang telah rusak oleh dosa. Maka sebagai orang yang beriman, saudara harus mengingat bahwa janji saudara itu ada di dalam Kristus yang adalah Tuhan hidup saudara. Karena itu saudara harus saling memperlakukan dengan rasa hormat, melawan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, sebelum kita melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah, saya undang kedua calon mempelai berdiri beserta dengan orang tua. Silakan berdiri. Bagi kedua calon mempelai dari orang tua. Hendaklah saudara saling berhadapan serta berjaga. Adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaat ini bahwa saudara mengambil Elisa menjadi istrimu dengan tulus ikhlas dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayatnya. Saya Dika dan Nuwata menerima engkau Elisa menjadi istriku, dan saya jadi untuk mengasihi dan memelihara, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kedukaan atau kesukaan, hingga kematian memisahkan kita berdua. Allah dan sidang jemaatnya
bahwa saudari mengambil Dika dan Warta menjadi suamimu dengan tulus dan ikhlas, dan saudari berjanji mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat. Saya Elisa mengambil engkau Dika dan Warta menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita berdua. Tuhan Yesus Kristus meneguhkan ikat saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Dan Elisa, ini adalah cincin yang telah disediakan. Kenakanlah cincin ini di jari manis kanan istrimu atau suamimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan di antara kalian berdua. Berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaanku dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan segenap jiwaku. Supaya takut akan Tuhan dan yang suka akan perintah-perintahnya. Terang itu akan bersinar dalam kegelapan bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang. Dari melimpah Tuhan, saudara akan menerima karunia tambah karunia. Amin. Kerangkai Hindai, tarik Hindai. Ya Hindai ya. Ya. Kita pesan itu Bapak Ibu 1, 2, 3. Ya. Yuk, tahan lo. Jadi. Ya, mungkin kita bisa beri tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih karunia Allah dalam kehidupan Dika dan Elisa. Bahwa saudara ini telah Tuhan terima dan Tuhan berkati. Dan mulai hari ini mereka dipersatukan menurut firman. Kami menyadari bahwa di luar Tuhan mereka tidak dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberi segala karunia-Mu, teristimewa Roh-Mu agar memimpin rumah tangga mereka pada jalan yang benar. Mampukanlah Dika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Begitu juga dengan Elisa sebagai seorang istri. Kau memberkati keluarga dan rumah tangga yang baru dibangun ini. Apapun yang menjadi harapan di dalam pernikahan ini, di dalam nama Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarga dan rumah tangga. Diberilah keturunan, diberkatilah sebagaimana Abraham dan Sarah. Demikian pun dalam pernikahan keluarga dan rumah tangga. Terima kasih hari ini karena kami boleh mampu dan mereka boleh menerima peneguhan dan pemberkatan. Pernikahan yang diberkati dan menjadi keluarga yang kudus dan menjadi keluarga Kristen dengan kasih dan setia yang daripada Allah. Inilah seruan
kami satukan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam kami berdoa dengan demikian yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari kami tersebut, mengampuni kami dosa seperti yang kami mengampuni dosa. Jangan kami pada masa kami pada tahun yang dosa sampai selamanya. Amin. Kesempatan kepada keluarga yang dari Kayu untuk menyampaikan puji-pujian, kami persilakan. yang mewakili penyerahan Alkitab dan kartu nikah pada saat ini oleh Wakil Ketua, yaitu Dedi atau Bapak Yoga. Kami persilakan. Saya mewakili dari seluruh
majelis pekerja harian jemaat kita yang memberikan sebuah Alkitab karena saudara K dan Warta dan saudara Elisa sudah diteguhkan dan diberkati nikahnya. Kami memberikan sebuah Alkitab sebagai dasar saudara berdua untuk membangun rumah tangga baru, rumah tangga Kristen. Alkitab ini tidak lebih dari buku biasa kalau saudara berdua hanya menyimpan Alkitab ini. Jadi harapan kami Alkitab ini jangan hanya disimpan, tapi dibuka, dibaca, dan apa yang tertulis dalam Alkitab ini saudara berdua lakukan dan terapkan di dalam saudara menjalani kehidupan saudara hari lepas hari. Kartu tanda nikah sebagai tanda dan bukti bahwa saudara berdua sah menjadi suami istri pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan ini. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam-Mu dan bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. menyerahkan pengantin anak Ike Ricardo akan anak Ike Elisa, menyerah dengan sepenuh hati dan sepenuh hati Ike menyerah anak Ike itu akan anak Ike Elisa itu. Ukairan tahu matur pembetul kita harapan Ike semoga betul tahu mau rahayu bahagia kalau kita boleh dijumpai Islam kita dan kita sebagai keluarga sangat bahagia menampaya hampir pernikahan anak Ike itu sehingga kita sangat bersyukur puji Tuhan dan anak itu dinyala dengan akan adalah atau membimbing pembelum ayo akan kata tadi yang telah menyerahkan pengantin pria dari pihak perempuan. Selanjutnya kami silakan kepada yang mewakili pihak perempuan untuk menerima sepertinya dari keluarga lagi. Silakan. Beberapa pihak mempelai perempuan itu anaknya terima kasih dengan pihak pengurus seluruh jajaran pengurus gereja dengan logo yang jadi pelaksana seluruh prosesi perkawinan anak Ike dan terima kasih atas hadiran kita sendiri mengertikan Ike para pihak perempuan seluruh keluarga besar tanpa terkecuali menyapa anak Ike Elisa dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan pihak mempelai keluarga sangat boleh menerima kekurangan atau keterbatasan itu menjadi umat pihak keluarga yang mempelai atau melalui kekurangan hati pikirnya dengan sepenuh hati mungkin kita nyampai kurang lebih berlaku salam dengan puji Tuhan atas kebersamaan kita pada pagi hari ini yang luar biasa sehingga kita sama-sama hadir di gedung gereja ini dalam rangka yaitu menyaksikan peneguhan dan keberkatan saudara dan saudari kita yang terkasih yaitu Dika dan Elisa yang telah dilaksanakan pada hari ini dan pada saat ini. Kami juga mewakili dari kedua seluruh keluarga mempelai mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu saudara-saudari dari mana saja yang telah hadir pada
bisa bersama-sama dengan kami makan bersama pengantin nantinya di sana. Nah, itu harapan dan undangan kami supaya Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa bersama-sama dengan kami datang ke tempat pengantin yang sudah ditentukan tempatnya, yaitu di tempat keluarganya Bapak Tika. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time. Woo! All the time. If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship
The song that we're going to do is it's probably one of the most difficult songs for me to sing because it's always an expression of the deep desire of my heart.